as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Ula Romeni bertemu Erick Thohir. Mimpi timnas Indonesia punya striker grade A Eropa kian dekat terwujud. Pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pemain FC Utrecht, Ula Romeni, memunculkan harapan baru bagi masa depan timnas Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagram resmi Erick Thohir pada Sabtu, Menteri BUMN tersebut membagikan momen kebersamaannya dengan Romeni, memberikan isyarat kuat bahwa proses naturalisasi pemain muda berbakat ini akan segera dilakukan. Dalam foto yang diunggah, Erick Thohir tampak duduk bersama Ula Romeni dengan suasana santai namun penuh arti. Unggahan tersebut disertai keterangan yang mengindikasikan bahwa Romeni telah memutuskan untuk membela skuad Garuda. Tak hanya itu, Erick mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran pemain berkelas Eropa seperti Romeni dapat membantu timnas Indonesia meraih mimpi tampil di ajang Piala Dunia. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, ditulis Erick dalam unggahan tersebut. Ula Romeni, yang kini bermain untuk klub Eredivisie FC Utrecht, dikenal sebagai striker muda berbakat dengan gaya permainan yang agresif dan cerdas. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga top Eropa, Romeni diprediksi dapat menjadi sosok sentral di lini depan timnas Indonesia. Proses naturalisasi yang digagas oleh Erick Thohir ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda di level internasional. Romeni, yang memiliki darah keturunan Indonesia, menyatakan kebanggaannya jika diberi kesempatan mengenakan jersey timnas. Saya merasa terhormat dan antusias untuk bisa berkontribusi membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, diungkapnya dalam salah satu pernyataan informal. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terus menunjukkan komitmen untuk membawa perubahan signifikan dalam sepak bola nasional. Sejak awal masa kepemimpinannya, ia telah berusaha mengembangkan infrastruktur sepak bola Indonesia, meningkatkan kualitas kompetisi, serta mempersiapkan generasi baru pemain yang kompetitif. Proses naturalisasi pemain keturunan telah menjadi salah satu strategi penting Erick dalam membangun timnas Indonesia yang lebih tangguh. Kehadiran pemain seperti Jordi Amat dan Sandi Walsh sebelumnya sudah memberikan dampak positif, dan kini dengan potensi bergabungnya Ula Romeni, skuad Garuda diharapkan semakin solid. Pertemuan ini menandai babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Dengan 5 laga tersisa, termasuk melawan Arab Saudi dalam waktu dekat, kehadiran Ula Romeni diyakini dapat memberikan suntikan semangat dan kualitas tambahan bagi skuad. Erick Thohir berharap langkah ini dapat memperkuat kepercayaan diri para pemain untuk mewujudkan mimpi besar berlaga di Piala Dunia. Langkah ini pun disambut antusias oleh para penggemar sepak bola tanah air. Kehadiran striker dengan kualitas grade A Eropa seperti Romeni dinilai dapat menjadi katalis untuk memperbaiki performa tim di kancah internasional. Proses naturalisasi Ula Romeni membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan keyakinan dari Erick Thohir, mimpi timnas Indonesia memiliki striker kelas dunia semakin dekat terwujud. Kini, harapan besar tertuju pada proses administrasi dan adaptasi Romeni agar ia segera dapat memperkuat skuad Garuda di laga-laga krusial mendatang. Ula Romeni tertangkap kamera tes medis di Jakarta, sedang proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ula Romeni, penyerang asal Belanda yang saat ini membela FC Utrecht, tertangkap kamera tengah melakukan tes medis di Jakarta. Hal ini semakin menguatkan rumor bahwa Romeni akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam foto yang beredar luas di media sosial, Romeni terlihat bersama sejumlah staf dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang memperlihatkan adanya proses pemeriksaan medis di RS Mitra Keluarga Cibubur. Beberapa pengamat sepak bola Indonesia segera menanggapi kabar ini dengan antusias, mengingat potensi besar Romeni untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Romeni,
yang saat ini berusia 23 tahun, dikenal sebagai penyerang tajam dengan kemampuan finishing yang mumpuni, kemampuan yang selama ini dirasa masih kurang di timnas Indonesia. Kabar mengenai ketertarikan Romeni untuk bergabung dengan timnas sebenarnya sudah terdengar beberapa waktu lalu, namun baru kali ini terlihat adanya langkah konkret untuk proses naturalisasi pemain tersebut. RS Mitra Keluarga, khususnya cabang Cibubur, bukanlah tempat asing bagi para atlet sepak bola Indonesia. Rumah sakit tersebut memang telah menjadi mitra PSSI dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam memenuhi kebutuhan medis para pemain timnas. Berbagai tes medis penting, baik bagi pemain lokal maupun pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi, kerap kali dilakukan di rumah sakit tersebut. Dalam foto yang beredar, interior ruangan di RS Mitra Keluarga Cibubur memang sangat mirip dengan tampilan ruangan di foto-foto yang diunggah oleh pihak rumah sakit. Jika proses naturalisasi ular Romeni benar-benar terrealisasi, maka ini akan menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah berjuang keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, terutama di tingkat Asia Tenggara dan Asia. Kehadiran pemain berkualitas yang berkarir di Liga Eropa tentu diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam kualitas permainan timnas. Romeni adalah pemain yang sudah terbiasa bermain di liga dengan intensitas tinggi. Di Belanda, dia telah berhadapan dengan pemain-pemain berkelas di Liga Eredivisie, yang tentunya bisa memberikannya pengalaman dan mental bertanding yang kuat. PSSI sendiri belakangan ini memang aktif mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang memiliki potensi untuk memperkuat timnas. Program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di kancah internasional. Namun, proses naturalisasi ini juga akan membutuhkan waktu. Setelah tes medis, jika hasilnya sesuai dengan harapan, proses administrasi untuk naturalisasi Romeni akan dimulai. PSSI dan pihak terkait harus mengurus berbagai dokumen dan perizinan agar Romeni bisa resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Biasanya, proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya. Kabar mengenai Romeni yang tengah menjalani tes medis dan diduga akan dinaturalisasi ini segera menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter timnas. Banyak yang memberikan dukungan penuh agar Romeni bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Para supporter melihat bahwa kehadiran pemain yang sudah berpengalaman di Liga Eropa akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, baik dari segi kualitas permainan maupun mentalitas tim. Namun, di sisi lain, ada juga yang berharap PSSI tidak hanya mengandalkan naturalisasi, tetapi juga tetap mengembangkan talenta lokal. Beberapa penggemar mengingatkan bahwa naturalisasi hanyalah solusi jangka pendek, sementara pembangunan pemain-pemain muda Indonesia harus terus diperhatikan agar sepak bola Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Jika berhasil menjadi WNI dan bergabung dengan timnas, Romeni juga dihadapkan pada tantangan adaptasi. Meski ia memiliki darah keturunan Indonesia, namun kultur dan atmosfer sepak bola di Indonesia tentu berbeda dengan Eropa. Faktor cuaca, kondisi lapangan, serta gaya permainan yang lebih mengandalkan fisik bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemain asal Belanda ini. Akan tetapi, para supporter percaya bahwa dengan profesionalisme dan pengalamannya, Romeni bisa beradaptasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi timnas. Kehadiran ular Romeni sebagai bagian dari timnas Indonesia tentu dinantikan oleh banyak pihak, terutama jika naturalisasi ini berhasil diwujudkan. Dengan kemampuannya yang teruji di level klub Eropa, Romeni diharapkan mampu menjadi mesin gol yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah selanjutnya dalam proses naturalisasi ini. Apakah ular Romeni akan benar-benar menjadi pahlawan baru di lini serang timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawabnya. Kevin Dix akhirnya tampil di laga kontra Jepang, gantikan Mees Hilgers yang absen akibat cedera. Timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan penting di laga kontra Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, setelah Kevin Dix resmi tampil menggantikan Mees Hilgers yang absen karena cedera.
Berdasarkan laporan dari media Belanda Twente Insight, Hilgers tidak akan berangkat ke Indonesia dan akan fokus pada pemulihan cedera hamstring yang dialaminya. Maes Hilgers, bek tangguh FC Twente, awalnya mengalami cedera saat bertanding melawan Willem II dalam laga tandang pada 2 November 2024 lalu. Cedera tersebut membuatnya tidak hanya absen dalam laga penting timnas Indonesia, tetapi juga pertandingan FC Twente melawan Nice dalam ajang Liga Eropa pada 8 November. Keputusan absennya Hilgers sudah dipastikan oleh tim medis dan pelatih FC Twente untuk memberi waktu pemulihan yang lebih maksimal bagi pemain berusia 22 tahun itu. Absennya Hilgers membuat pelatih Shin Tae-yong kini mengandalkan Kevin Dix sebagai pengisi lini belakang Indonesia melawan Jepang. Kevin Dix, yang baru saja resmi menyelesaikan proses naturalisasinya, langsung dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk tampil di pertandingan penting ini. Meski baru pertama kali tampil dalam balutan kostum timnas Garuda, kehadiran Dix diharapkan mampu memberikan stabilitas dan pengalaman di sektor pertahanan, terutama dalam menghadapi tim skuad Jepang yang memiliki banyak pemain berbakat. Shin Tae-yong memiliki alasan kuat untuk mempercayakan posisi bek kepada Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun yang kini bermain untuk FC Copenhagen tersebut memiliki rekam jejak yang mengesankan di Eropa. Sebelum bergabung dengan Copenhagen, Kevin telah memperkuat beberapa klub besar seperti Vitesse dan Feyenoord di Belanda. Dengan pengalaman bertanding di Liga Champions, Liga Eropa, dan Conference League, Kevin membawa kualitas dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan Indonesia dalam laga krusial ini. Kehadiran Kevin Dix dalam tim memberikan dimensi baru bagi formasi pertahanan Indonesia. Dengan absennya Hilgers, Shin Tae-yong diperkirakan akan menerapkan formasi 3 bek sejajar yang diisi oleh Dix, Jai Itzes, dan Jordi Amat. Dalam formasi ini, Dix kemungkinan besar akan beroperasi sebagai bek tengah kanan, posisi yang biasa ditempati Hilgers. Tugasnya adalah menjaga pergerakan pemain sayap dan penyerang Jepang, yang terkenal memiliki kecepatan dan ketepatan dalam penguasaan bola. Sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan sekaligus menyerang, Dix juga bisa memberikan kontribusi lebih pada transisi permainan. Ia diharapkan bisa melakukan umpan-umpan panjang ke depan dan memulai serangan balik, sebuah strategi yang biasa diandalkan Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan dengan penguasaan bola dominan seperti Jepang. Kualitas duel udara dan tackle bersih yang dimiliki Dix akan sangat membantu timnas Indonesia dalam meredam ancaman Jepang, terutama dalam situasi bola mati dan serangan balik. Absennya Maes Hilgers memang menjadi pukulan bagi lini belakang Indonesia. Pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia tersebut dikenal sebagai bek yang lugas dan berani dalam duel 1 lawan 1. Kehadirannya memberikan ketenangan pada lini belakang dan membantu mengatur alur permainan dari belakang. Hilgers, yang juga memiliki akurasi umpan yang baik, biasanya menjadi salah satu pemain kunci dalam membangun serangan dari area pertahanan. Namun, cedera hamstring yang dideritanya kini mengharuskannya absen dan berfokus pada pemulihan. Pemain FC Twente tersebut tidak bisa mengambil risiko untuk memperparah cederanya, terutama di tengah jadwal padat kompetisi klub di Belanda dan Liga Eropa. Twente Insight melaporkan bahwa staf medis klub akan memantau kondisinya dengan ketat untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Shin Tae-yong sendiri menyatakan optimisme tinggi terhadap Kevin Dix meski baru bergabung dalam skuad. Menurutnya, dengan pengalaman yang dimiliki Kevin, ia bisa langsung menyesuaikan diri dengan ritme permainan dan gaya bertahan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut bahwa Kevin memiliki fisik dan stamina yang kuat, yang menjadi keunggulan tersendiri saat harus meladeni tekanan dari pemain-pemain Jepang yang cenderung mengandalkan kecepatan dan presisi. Dukungan penuh juga datang dari para supporter timnas Indonesia yang sudah menanti penampilan Kevin Dix di lapangan. Kehadirannya sebagai pemain naturalisasi yang baru tentu membawa antusiasme tersendiri bagi publik. Bagi supporter Garuda, laga melawan Jepang menjadi salah satu momen penting, terutama karena Jepang adalah tim unggulan di Asia dan langganan tampil di Piala Dunia. Dukungan dari supporter Indonesia diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi Dix dan rekan-rekannya dalam menghadapi laga berat ini. Jepang, yang diperkuat banyak pemain yang bermain di liga-liga top Eropa, memiliki gaya permainan cepat dan taktis. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan yang disiplin dalam bertahan dan memanfaatkan serangan balik cepat. Dengan Dix di lini belakang, Indonesia memiliki peluang lebih baik dalam menghadapi serangan-serangan Jepang yang biasanya dimulai dari sayap dan diakhiri dengan umpan silang atau tembakan jarak jauh.
Jika berhasil memanfaatkan kekuatan fisik dan pengalaman Dix dalam situasi bola mati dan duel udara, timnas Indonesia berpotensi meredam sebagian besar ancaman Jepang. Kevin, yang sudah terbiasa menghadapi penyerang-penyerang tangguh di Eropa, diharapkan mampu menjaga konsentrasi dan memberikan rasa aman bagi rekan setimnya. Tak hanya itu, kemampuan Kevin dalam melakukan overlap dan mengirimkan umpan silang juga bisa dimanfaatkan jika Indonesia mendapatkan peluang untuk menyerang balik. Debut Kevin Dix dalam balutan seragam merah putih akan menjadi momen bersejarah, baik bagi sang pemain maupun bagi timnas Indonesia. Setelah proses panjang dalam proses naturalisasi, ia akhirnya bisa tampil membela Indonesia di panggung internasional. Pertandingan melawan Jepang bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang pembuktian bahwa Indonesia kini memiliki skuad yang lebih kompetitif dan siap bersaing di Asia. Kevin Dix menyadari betul tanggung jawab besar yang ia emban. Sebagai pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang, ia diharapkan mampu memberikan performa maksimal dan menjadikan debutnya sebagai langkah awal dari kontribusi besarnya untuk timnas Garuda. Seluruh supporter Indonesia berharap debut ini akan menandai babak baru yang lebih gemilang dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kevin Dix siap bela timnas Indonesia hadapi Jepang, tiba di tanah air Selasa 12 November 2024. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia jelang laga penting melawan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix, bek andalan baru yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, dikabarkan siap tampil dalam laga ini dan akan tiba di Indonesia pada Selasa, 12 November 2024. Kehadiran Kevin Dix menjadi dorongan besar bagi lini belakang Garuda, terutama saat melawan tim sekelas Jepang yang dikenal dengan serangan cepat dan terorganisir. Kevin Dix, yang kini bermain untuk FC Copenhagen di Liga Denmark, baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui sumpah kewarganegaraan di KBRI Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun tersebut tak hanya memiliki keturunan Indonesia dari sisi keluarganya, tetapi juga memiliki rekam jejak bermain di level kompetisi Eropa yang menjadikannya aset berharga untuk timnas Indonesia. Kehadiran Kevin Dix semakin penting karena timnas Indonesia kemungkinan besar harus tampil tanpa Maes Hilgers, bek andalan yang mengalami cedera hamstring sejak pekan lalu. Absennya, Hilgers menciptakan celah besar dalam lini pertahanan Garuda, terutama saat menghadapi tim sekaliber Jepang yang memiliki pemain-pemain tajam seperti Takefusa Kubo dan Takumi Minamino. Jika Hilgers benar-benar absen, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menurunkan Kevin Dix sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3-4-3. Dalam peran ini, Kevin akan memiliki tugas penting untuk menghentikan pergerakan eksplosif para penyerang Jepang dan mengoordinasikan lini belakang bersama Jai Itzes dan Jordi Amat. Kecepatan, kemampuan membaca permainan, dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa yang dimiliki Kevin diharapkan mampu menambal absennya Hilgers. Namun, jika kondisi Hilgers membaik, Shin Tae-yong memiliki fleksibilitas taktik untuk menggeser Kevin Dix ke posisi wingback kanan. Dalam skenario ini, Kevin akan memiliki peran lebih menyerang, memberikan kontribusi di sektor sayap. Kemampuan Kevin bermain di berbagai posisi bertahan menjadi salah satu keuntungan yang memberi fleksibilitas taktik tambahan bagi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, yang dikenal dengan gaya permainan intens dan transisi cepat, membutuhkan pemain dengan stamina tinggi dan kemampuan defensif yang solid. Kevin Dix memiliki semua atribut tersebut. Sebagai bek yang biasa bermain di liga-liga top Eropa, ia sudah terbiasa menghadapi lawan dengan intensitas tinggi dan memiliki keunggulan dalam melakukan tackle bersih serta mengintersep bola. Shin Tae-yong tampaknya percaya, dengan tambahan pemain berpengalaman seperti Kevin, timnas Indonesia akan mampu mengimbangi permainan Jepang yang agresif dan menguasai bola. Selain itu, Kevin memiliki kemampuan duel udara yang sangat baik, sebuah kualitas penting ketika menghadapi Jepang yang sering memanfaatkan situasi bola mati. Jepang, yang dikenal memiliki pemain berpostur kecil namun lincah, seringkali memanfaatkan tendangan sudut dan tendangan bebas untuk mencetak gol. Disinilah peran Kevin menjadi sangat krusial, karena ia diharapkan bisa memperkuat pertahanan Garuda dalam menghadapi ancaman dari bola mati dan membantu menjaga konsentrasi pemain belakang lainnya.
Indonesia saat ini berada dalam fase penting di grup C, di mana laga melawan Jepang bisa menjadi titik penentu dalam upaya mereka melaju ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan catatan Jepang yang memiliki pemain-pemain yang sudah berkiprah di liga-liga elit Eropa, kekuatan dan konsistensi dalam bertahan akan menjadi kunci keberhasilan Garuda. Shin Tae-yong tentu berharap bahwa penampilan Kevin Dix dan rekan-rekannya mampu memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk mengamankan setidaknya 1 poin dari laga ini. Indonesia, yang juga akan mendapatkan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di Stadion Gelora Bung Karno, dipastikan akan mengusung semangat tinggi dalam pertandingan ini. Dukungan besar dari supporter juga diharapkan memberi tambahan motivasi bagi Kevin Dix, yang akan tampil di depan publik Indonesia untuk pertama kalinya. Dukungan dari penonton tidak hanya memberikan energi lebih bagi pemain, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi tim lawan yang lebih diunggulkan. Kevin Dix menjadi salah satu wajah baru dalam timnas Indonesia yang dibangun oleh Shin Tae-yong dengan campuran pemain lokal dan diaspora. Di usianya yang 28 tahun, Kevin berada dalam puncak performa sebagai pemain bertahan dan membawa mentalitas kompetitif yang diharapkan menular kepada rekan-rekannya di skuad Garuda. Dengan pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa, termasuk Liga Champions dan Liga Eropa, Kevin juga memiliki kemampuan adaptasi tinggi dalam berbagai situasi. Ia tak hanya diandalkan dalam bertahan, tetapi juga mampu membantu dalam membangun serangan dari lini belakang, memanfaatkan kemampuannya mengirimkan umpan panjang yang akurat. Hal ini akan menjadi keunggulan ketika Indonesia harus bertransisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat, terutama dalam menghadapi serangan balik Jepang. Pertandingan antara Indonesia dan Jepang akan menjadi ujian besar bagi Kevin Dix dan lini belakang timnas Indonesia secara keseluruhan. Suporter timnas Indonesia memiliki harapan tinggi bahwa tambahan pemain sekelas Kevin Dix akan memperkuat tim dan memberi dampak positif dalam persaingan di grup C. Apalagi, dengan absennya Hilgers, Kevin Dix akan menjadi andalan utama di lini belakang yang memikul tanggung jawab besar untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman dari gempuran Jepang. Laga ini menjadi momentum bagi Kevin Dix untuk membuktikan kualitasnya sebagai pemain naturalisasi yang siap berkontribusi penuh bagi Indonesia. Para supporter Indonesia tentu berharap debut Kevin bersama timnas akan berjalan mulus dan memberikan hasil positif bagi Garuda, sekaligus membawa timnas Indonesia selangkah lebih dekat ke impian lolos ke Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile